Teknologi VAR sudah digunakan di Liga Vietnam, bukannya membantu keputusan wasit di atas lapangan, malah memunculkan kontroversi baru di sepak bola Vietnam. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Lantas, apa korelasinya pembahasan kita ini dengan Liga Indonesia? Simak video ini sampai habis. Jadi, kontroversi tersebut terjadi di laga Haiphong FC versus Hoang An Gia. Pada menit ke-74, para pemain Haiphong FC menilai bola mengenai tangan bek Hoang An Gia, Pape Diakite di area penalti. Menyusul insiden tersebut, wasit Nguyen berkonsultasi dengan asisten wasit di ruang video asisten referee dan langsung menuju monitor di sisi lapangan. Namun, setelah menghabiskan waktu sekitar 8 menit, keputusan pun belum juga diambil. Wasit akhirnya memberikan penalti kepada Haiphong FC walau tak didukung. Bukti yang kuat akibat gambar dari video asisten referee tidak jelas, meskipun sudah diperlambat dan dilihat dari beberapa sudut. Pemberian penalti ini yang menjadi perdebatan. Nah, pada akhirnya kita bisa mendapat pembelajaran yang berharga jika suatu saat nanti Indonesia menggunakan video asisten referee. Pelajarannya apa, Bang Tom? Pentingnya angle kamera yang banyak. Pentingnya angle kamera yang bagus. Kita ambil contoh. Kemarin terjadi kontroversi di pertandingan Persija menghadapi Rans. Kita bicara satu kontroversi dulu. Kala tendangan Witan Sulaiman yang bolanya sudah masuk 100% ke gawang Rans itu tidak dianggap gol oleh wasit. Kita beranalogi. Jika di pertandingan Persija menghadapi Rans, kemudian Liga Indonesia sudah menggunakan VAR, wasit ke tepi lapangan melihat monitor. Andai angle kameranya nggak banyak, andai angle kameranya tidak mampu merekam bola tersebut sudah lewat garis 100% atau tidak, maka sama saja. Video asisten referee quote and quote, kalau kita bicara case yang dialami oleh Witan Sulaiman, sulit bagi wasit untuk bisa mendeklar apakah itu sudah lewat atau tidak. Untungnya di pertandingan Persija menghadapi Rans, untuk momen Witan Sulaiman, angle kameranya bagus dan mampu merekam bola tersebut sudah melewati garis gawang 100%. Memang ini juga menjadi salah satu minusnya jika video asisten referee tersebut tidak banyak terintegrasi dengan kamera di dalam stadion. Kalau kita bicara Piala Dunia Qatar 2022 kemarin, itu mereka menggunakan 42 kamera. Jadi, kalau kita melihat replay lewat video asisten referee yang dimiliki oleh wasit, itu banyak banget angle-nya. Jadi itu sangat amat membantu wasit juga. Kalau kita bicara English Premier League, itu kamera yang mereka gunakan 30 sampai dengan 38, bahkan sesekali di pertandingan-pertandingan tertentu sampai 40 kamera. Jadi kalau kita melihat di beberapa pertandingan wasit melihat kontroversi melalui video asisten referee, terekamlah momen tersebut. Itu pun perlu kita garis bawahi, teman-teman. Ada beberapa di pertandingan Liga Inggris, angle yang dimiliki oleh VAR itu pun sedikit kadang-kadang sulit menjustifikasinya. Padahal sudah menggunakan kamera banyak, padahal sudah menggunakan kamera box yang harganya 5 miliar satu kamera. 5 miliar kali 40, kita beranggapan misalnya Liga Inggris di satu pertandingan menggunakan 40 kamera, berapa kocek yang dibutuhkan? Nah, kalau menurut aturan yang disampaikan oleh Mas Indra Yudhistira kepada aku, teman-teman, Mas Indra Yudhistira ini merupakan orang nanti yang memproduksi, yang dipercaya FIFA ya teman-teman, memproduksi tayangan Piala Dunia U17. Itu kamera yang sesuai standar untuk menyiarkan pertandingan sepak bola harus kamera box, kamera kotak. Kameramennya ada lensanya yang box, yang kotak gede. Nah itu standar internasional harus pakai. Tahu nggak harganya itu berapa? Satu lensanya 1,2 M. Ada beberapa syarat penting. Karena saya sering nih dengar, oh kalau disiarin ini burik, kalau disiarin ini nggak bagus gitu kan. Oke, yang pertama tentu stadionnya. Ya, ini terkait juga dengan inspeksi FIFA waktu itu berkali-kali datang ke Jakarta dan beberapa kota. Jadi stadion itu harus memiliki cahaya yang cukup. Nah, cahaya yang cukup itu berapa? Ada syaratnya. FIFA mensyaratkan 2000 lux. Ideal, nggak cuma intensitas cahayanya, tapi tingkat kerataannya, uniformity-nya. Kedua,
problem yang lain adalah level. Kalau mau siarannya bagus, standar FIFA, FIFA mensyaratkan harus kamera yang ditaruh itu ditempatkan di level yang cukup ketinggiannya gitu. Ya, dia mensyaratkan untuk mendapatkan siaran yang bagus itu minimal 11 sampai 14 kamera. Di antara itu masih oke gitu, tapi di bawah itu di bawah standar. Yang ketiga, Tom, itu alat. Tidak semua stasiun televisi atau production company punya lensa yang standar untuk siaran broadcast olahraga, terutama sepak bola. Ya, mereka mensyaratkan pakai lens box. Jadi kalau kamu nonton tuh di siaran-siaran internasional, kameramennya ada lensanya yang box, yang kotak gede. Iya benar, Pak. Nah itu standar internasional harus pakai. Tahu nggak harganya itu berapa? Satu lensanya 1,2 M. Lensanya doang, belum kameranya. Indonesia punya nggak? Baru belakangan beli. Kemarin MTech beli beberapa, KKB juga beli beberapa gitu. Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada. Ada 1-2. Itu yang menyebabkan juga standar gambarnya juga nggak terlalu bagus. Jadi itulah dia harga yang sangat mahal untuk satu kamera. Nah, untuk La Liga itu mereka menggunakan kamera tergantung dengan matchnya. Misalnya match Super El Clasico pertandingan Barcelona menghadapi Real Madrid, itu mereka menggunakan 42 kamera. Kalau misalnya pertandingan di bawah level El Clasico menggunakan ya 38 kamera, 36 kamera. Di bawah itunya lagi di pertandingan-pertandingan yang mungkin tidak begitu menarik, mereka menggunakan 30 sampai dengan 32 kamera. Dan ketika kita menonton La Liga, replaynya pun istimewa. Nah, lantas kita lihat nih, kamera-kamera yang ada di sepak bola Asia Tenggara, teman-teman. Ini data aku dapatkan pada saat AFF yang bergulir beberapa tahun lalu, teman-teman. Nah, Filipina menggunakan 10 kamera, Singapura menggunakan 10 kamera, Thailand 9, Vietnam 9, Kamboja 8, Myanmar 8, Malaysia 8, Laos 8 kamera. Nah, untuk pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan di negara Filipina, Singapura, Thailand, itu tim produksi negara tersebut lah, pemegang hak siar AFF lah, yang memproduksi pertandingan Piala AFF. Kalau di Indonesia, saat itu pertandingan Piala AFF, pemegang hak siarnya RCTI alias MNC Group. Untuk pertandingan AFF beberapa waktu yang lalu, teman-teman, kurang lebih menggunakan 12 kamera. Nah, jadi kalau kita komparasikan dengan jumlah kamera di sepak bola Asia Tenggara, kita bicara ukuran AFF aja dulu, teman-teman. Yang konon kabarnya AFF ini merupakan turnamen high quality ya, khususnya di Asia Tenggara, setara seperti Piala Dunia. Itu yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Coach Shin Tae-yong, teman-teman. Ya, jauh banget dengan sepak bola yang ada di dataran Eropa, teman-teman. Nah, jadi kembali ke case Liga Vietnam. Liga Vietnam yang tidak memiliki banyak kamera yang terintegrasi dengan video assistant referee, lebih-lebih mungkin kamera yang digunakan oleh Liga Vietnam pun tidak se-qualified yang dimiliki standarnya FIFA. Ya, seperti itulah yang didapat oleh wasitnya. Bukannya membantu wasit, malah memunculkan kontroversi tambahan. Jadi ini kan gambarnya nggak jelas didapat oleh wasit. Mau nggak mau setelah 8 menit ya diputuskan aja. Akhirnya diberikanlah kepada Haiphong FC mendapatkan penalti. Padahal buktinya nggak jelas. Nah, dalam momen itu VAR tidak membantu wasit. Nah, ini yang tidak kita harapkan nanti di Liga Indonesia. Beberapa waktu yang lalu aku sempat berkomunikasi juga dengan beberapa pihak yang pernah menyiarkan pertandingan Liga Indonesia, memproduksi ya, garis bawahi, teman-teman. Dan ya, itu kita penggunaan kameranya ada 8 sampai 11. Kalau misal pertandingan Super Big Match beda lagi. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa pertandingan ke belakang, teman-teman, itu banyak momen-momen kontroversi dari sisi angle kamera, sulit kita untuk menjustifikasi. Contoh yang pertama, offside. Kadang kamera yang tidak tegak lurus, kadang kameranya tidak proper, sehingga kita dari layar televisi pun sulit untuk menjustifikasinya. Kenapa angle kamera offside tidak prima? Karena tidak ada secara khusus tribun untuk kamera offside. Di Gelora Bung Karno itu, teman-teman, ada tribun yang posisinya khusus untuk kamera offside, kamera master, dan sebagainya. Kemudian tentang bola sudah masuk 100% atau tidak. Ini pernah terjadi di musim lalu juga, pertandingan Persebaya menghadapi Persib, dan banyak pertandingan lain. Angle tidak sempurna. Kita sebagai penikmat sepak bola sulit akhirnya untuk menjustifikasi. Dan ditekankan pada akhirnya FIFA sebelum menggunakan video assistant referee,
FIFA keluarkan dulu goal line teknologi untuk mengantisipasi misalnya apakah bola sudah masuk 100% atau tidak. Jika tidak tertangkap dengan video assist referee, wasit terbantu lewat sensor goal line teknologi. Dan aku berpikir ketika nanti kita sudah menggunakan video assist referee, ya semogalah stadion-stadion yang sudah disebutkan oleh PT LIB ataupun pihak-pihak terkait bisa diperbaiki. Salah satunya bagaimana angle kamera itu bisa proporsional. Terlebih syukur-syukur bisa semakin banyak kameranya. Dan Mas Indra Yudhistira bilang ke aku, ada standar juga rupanya teman-teman, berapa tinggi posisi kamera tersebut dan seterusnya. Ini kan sayang ketika sudah ada VAR tapi penggunaannya tidak optimal yang didapat oleh sepak bola Vietnam. Oke, semoga bermanfaat video ini. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.